polarisasi, realitas akhir zaman yang membelah dunia. Observasi bahwa kita hidup di masa yang penuh dengan polarisasi di berbagai bidang adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Polarisasi, yang didefinisikan sebagai perpecahan tajam masyarakat menjadi dua kutub ekstrim yang saling bertentangan, bukan lagi sekadar tren, melainkan ciri dominan yang membentuk lanskap sosial, politik, dan ekonomi global hari ini. Fenomena ini menggerus ruang negosiasi, menghilangkan pandangan moderat, dan menciptakan dikotomi kami versus mereka yang berbahaya. 3 pilar polarisasi kontemporer. Peningkatan polarisasi terlihat jelas di setidaknya 3 ranah utama. 1. Polarisasi politik dan ideologi. Ini adalah bentuk polarisasi yang paling kentara. Di banyak negara, masyarakat terbagi menjadi kubu-kubu ideologis yang kaku, di mana perbedaan pandangan politik berubah menjadi permusuhan pribadi. Alih-alih melihat lawan politik sebagai mitra diskusi, mereka sering diperlakukan sebagai musuh yang harus dihancurkan. Konsekuensinya, proses demokrasi yang sehat terhambat, dan upaya mencapai konsensus menjadi hampir mustahil, karena setiap kebijakan dilihat melalui lensa loyalitas buta terhadap kubu masing-masing. 2. Polarisasi identitas dan sosial. Kesenjangan berdasarkan identitas, terutama terkait suku, agama, ras, dan gender, semakin menajam. Munculnya politik identitas yang kuat, di mana identitas kelompok secara eksplisit digunakan untuk mobilisasi massa dan dukungan politik, memperbesar jurang antara satu kelompok dan yang lain. Hal ini tidak hanya memicu konflik horizontal, tetapi juga meningkatkan fanatisme dan sentimen emosional, mengancam kohesi sosial yang telah lama dibangun. 3. Polarisasi ekonomi, kesenjangan kekayaan. Meskipun sering luput dari perhatian, polarisasi ekonomi menjadi fondasi bagi polarisasi lainnya. Kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok superkaya, the haves, dan kelompok miskin/rentan, the have-nots, menciptakan rasa ketidakadilan sistemik yang masif. Ketidakpuasan ekonomi ini kemudian sering dieksploitasi, diubah menjadi bahan bakar emosional untuk konflik sosial dan ideologis, membuat orang mudah terprovokasi oleh narasi yang menargetkan musuh tertentu. Pendorong utama, peran teknologi dan algoritma. Meskipun akar polarisasi sering terletak pada masalah sosial ekonomi yang sudah lama ada, akselerator terkuat di zaman ini adalah teknologi informasi dan media sosial. Algoritma platform digital didesain untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, seringkali dengan cara menampilkan konten yang memperkuat pandangan pengguna, melalui filter bubble dan echo chamber. Akibatnya, 1. Penguatan bias. Individu semakin terisolasi dalam ruang gema mereka sendiri, hanya terpapar pada informasi yang memvalidasi keyakinan mereka. 2. Demonisasi lawan. Ketika pandangan yang berbeda jarang terlihat, atau hanya terlihat dalam bentuk ekstrim, lawan menjadi mudah didemonisasi dan dianggap asing. Ditambah dengan krisis kepercayaan terhadap institusi tradisional seperti pemerintah dan media arus utama, masyarakat beralih ke sumber informasi alternatif yang, sayangnya, seringkali ekstrim dan bias, semakin memperkuat perpecahan. Menghadapi realitas yang membelah, polarisasi bukanlah takdir yang harus diterima, melainkan tantangan yang harus diatasi. Jika kita kembali merujuk pada konsep rekonsiliasi pemikiran, upaya untuk menyelaraskan dan menemukan titik temu antara pandangan yang berbeda, maka inilah saatnya kita menerapkan rekonsiliasi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Mengakhiri polarisasi membutuhkan upaya kolektif, bukan hanya mencari kemenangan untuk satu kubu. Kita perlu secara sadar melawan algoritma dengan mencari pandangan yang berbeda, memulihkan budaya dialog yang beradab, dan membangun kembali kepercayaan pada institusi yang berfungsi sebagai wasit netral. Jika tidak, kita akan terus terperangkap dalam spiral perpecahan, di mana kemampuan kita untuk memecahkan masalah bersama akan hilang ditelan oleh kebisingan konflik identitas dan ideologi.